Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Lentera Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai host kedatangan sebuah tamu spesial dari salah satu alumni Pondok Pesantren Tangger dari Hasta Tuban. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sebuah lantunan sholawat dari teman-teman Al-Misbah. Waktu kami persilahkan. Itulah penampilan dari teman-teman Al-Misbah Pondok Pesantren Tangger. Alhamdulillah para pemirsa, kita telah memasuki tanggal 12 bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu dari Hasta Tuban Selatan bersama Bapak Kiai Maulana Hasan. Langsung saja kita masuk segmen pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak Kiai Maulana Hasan, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, doanya aja ya. Kita langsung saja masuk di pertanyaan ya pemirsa. Yang pertama, bagi siapakah puasa Ramadan itu diwajibkan? Kalau puasa Ramadan itu diwajibkan bagi siapa ya sudah jelas bagi semua kaum muslim muslimat, khususnya semua orang Islam yang beriman. Itu adalah wajib melakukan puasa. Tidak ada kata tidak. Kecuali ada yang sakit dan seterusnya, pasti adalah keterangan-keterangan yang mengenai tentang kewajiban puasa dan tidak boleh berpuasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Yang tidak puasa, apakah itu termasuk orang yang tidak beriman? Kalau masalah tentang orang yang tidak puasa, apakah itu tidak beriman? Tetap dikatakan itu orang yang beriman. Cuman imannya orang itu tidak bisa kita ukur. Sehingga dalam konteks orang Islam itu diwajibkan puasa ditambahi dengan iman. Karena kenapa di situ ada kata iman? Karena wujud untuk percaya kepada Allah, kita mengikuti semua perintah dan larangan. Seperti puasa itu adalah perintah Allah yang wajib. Kesimpulannya adalah orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Tapi tadi kan ada pertanyaan bahwa bagaimana untuk orang yang merasa beriman namun tidak mau puasa. Jadi iman seorang itu tidak bisa diukur teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimanakah solusi untuk orang yang merasa beriman tapi belum mau puasa? Terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Solusinya untuk orang yang beriman tapi belum mau berpuasa. Kita melihat keadaan kita dulu. Dari keadaan dulu. Terkadang orang itu menyatakan tidak mau puasa karena bekerja keras. Terkadang orang itu banyak yang dibutuhkan dalam rumah tangga, sehingga tidak mau berpuasa, memilih untuk bekerja keras. Sehingga
untuk mengatasi semacam itu, kita sebagai manusia yang beriman, mewujudkan kita iman percaya kepada Allah, harus melakukan suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah, yaitu puasa. Tapi di masyarakat itu banyak yang bilang gini, Pak, saya tidak puasa karena saya kerja keras menafkahi istri dan anak. Puasa wajib, Pak. Mencari nafkah juga wajib. Saya pilih kerja keras, Pak, karena itu adalah kebutuhan rumah tangga. Meskipun semacam itu, kita sebagai orang yang beriman tetap diwajibkan untuk berpuasa. Karena kemarin ada yang bertanya gini tadi ya, pertanyaannya, Pak, saya ini tidak puasa karena bekerja keras. Iya, tidak apa-apa, kerja ya kerja. Tapi saya kembalikan bertanya lagi, kamu punya sapi? Punya, Pak. Berapa? 3. Terus saya jawab gini, andai kata sapi kamu jual 1, itu saya kira sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan untuk menjalankan puasa Ramadan. Maka untuk dari itu, kata-kata bekerja keras tidak termasuk udzur meninggalkan puasa wajib. Terus lagi gini tadi ya, apakah orang yang beriman tidak mau puasa itu celaka? Oh, tidak. Kita tidak berani mengatakan orang yang puasa apakah itu celaka atau tidak, kita tidak berani. Karena celaka dan tidaknya orang itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang tidak beriman itu adalah orang yang rugi. Kata-kata rugi di sini itu adalah orang yang mampu melakukan puasa tapi tidak mau melakukan puasa. Itu dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri innal insana, al insan di situ semua manusia, baik laki-laki maupun putri, muda dan tua yang sudah balik, itu semuanya terkena khotib al insan. Al insana lafi khusrin, lafadz khusrin di situ adalah rugi. Kata-kata rugi, dia mampu melakukan tapi tidak mau melakukan. Siapa orang yang tidak rugi? Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Tanda orang itu beriman adalah mau melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti halnya melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu adalah solusi untuk orang-orang yang mau tidak berpuasa. Seharusnya kita sebagai umat Islam yang beriman mau menjaga keseharian kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di kelak nanti. Gitu. Kesimpulan dari solusi untuk orang yang masih belum mau ingin puasa adalah jadilah orang yang merasa bahagia dan cukup. Kemudian kesimpulan untuk orang yang masih belum ingin puasa adalah jadilah orang yang merasa bahagia dan merasa cukup. Karena orang yang cukup dan bahagia adalah orang yang tidak akan rugi di kelak nanti. Itulah kesimpulan dari pertanyaan kita tadi. Pesan kami untuk tetap semangat beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حفيظا